السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, malam hari ini, malam tanggal 15 Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semua di masjid yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan semua yang berhadir ini, usianya, usahanya, keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan kita malam hari ini fi ziyaratin li Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan terkait hukum berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini di beberapa masjid diperingati Maulidur Rasul. Mungkin masjid ini juga akan memperingatinya. Kalau belum, kalau sudah berarti sudah memperingati. Namun malam hari ini kita tidak membahas tentang kelahiran Nabi, tapi yang kita bahas adalah hukum ziarah kepada Nabi, ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini, kalau belum, mudah-mudahan di tahun 2027 semua kita dipanggil oleh Allah sebagai tamunya di Al-Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang mengaminkan insyaallah berangkat. Kalau yang tak mengaminkan mungkin sampai asrama haji aja itu. Tusannu ziyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ijma'i. Ijma' ulama
menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Ma yuthabu ala amalihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yang melaksanakan ziarah Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala. Yang melaksanakan ziarah diberikan oleh Allah pahala. Namun jika tidak ziarah ke kuburan Nabi, baik pada saat dia haji, pada saat dia umrah, atau tidak berhaji, tidak umrah, andai dia tidak ziarah, tidak sempat berdosa. Tetapi sebagai bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena tidak berdosa meninggalkannya tidak penting, karena nanti di akhirat yang menolong kita adalah Rasulullah. Maka seyogianya kalau berangkat haji, berangkat umrah, jangan ditinggalkan ziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dul ulama'i aujabaha, tapi ada sebahagian ulama yang bermadhab Maliki, pengikut dari Imam Malik bin Anas, kabnil Arabi wa Abi Imran Musa bin Isa al-Farisi, seperti Ibnul Arabi dan Abi Imran Musa bin Isa al-Farisi. Mereka mengatakan tidak sunnah, tapi wajib menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yanwi ma'aha ziyarata masjidihi wal i'tikafa fihi. Manakala nanti kita dipanggil oleh Allah sebagai tamunya, baik dalam pelaksanaan haji maupun umrah, diniatkan juga dalam hati ketika mau ziarah ke kuburan Nabi, ya Allah, saya mau ziarah ke kuburan kekasihmu, saya juga ziarah ke Masjid Nabawi, saya juga berniat i'tikaf di dalam Masjid Nabawi. Nah, disertakan ziarahnya iya, ziarah ke Masjid Nabawinya iya, i'tikafnya di Masjid Nabawi juga iya. Ada ustaz ziarah ke Masjid Nabawi? Ya. Kita di Indonesia ini ketika disebut ziarah, yang dipahami orang ada yang meninggal. Kalau misalkan ada ibu-ibu 3 orang, ditanya oleh satu ibu, mau kemana bu? Mau ziarah ke rumah ustaz ini. Kapan dia meninggal? Kata yang satu. Bukan meninggal, ziarah itu artinya berkunjung. Berkunjung kepada orang yang meninggal dunia. Nah, itulah ziarah yang biasa kita maknai. Tapi berkunjung kepada orang yang hidup juga disebut dengan ziarah. Datang ke Masjid Nabawi juga bisa diniatkan ziarah. Liqaulihi ta'ala, dan kemudian juga i'tikaf. Macam di masjid kita nih, Bapak Ibu niatkan sengaja aku i'tikaf. Dalam hadis disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seseorang yang sholat di masjid, habis dia sholat masih tetap dia di dalam masjid, baik dalam berzikir subhanallah, 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 atau mendengar kajian, maka malaikat mendoakannya. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, ampunilah hambamu yang ini. Ya Allah, curahkanlah rahmatmu kepadanya. Karena itu Bapak Ibu senang-senanglah di sini. Sudah dapat teh manis Bu?
Diminum. Ini adiknya udah habis 1 gelas. Belum ada apa-apa, udah habis 1 gelas. Ini yang di depan nih. InsyaAllah 2 orang nih jadi ustaz nanti ini. Tapi kayaknya kalau yang di sana nggak jadi ustaz, jadi polisi itu. Minum dia terus. Bismillah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tentu kita datangi Nabi. Kita mohon kepada Nabi supaya Allah mengampuni kita. Maka orang yang mendatangi Nabi juga didoakan oleh Nabi. Lawajadullaha tawwabar rahima. Sesungguhnya mereka itu mendatangi Allah tawwaban, yang maha menerima taubat, rahima, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ziarah ke kuburannya. Man zarani bil madinati muhtasiban kuntu lahu shahidan wa syafi'an yaumal qiyamati. Man zarani bil madinati, siapa yang menziarahiku di Madinah, mendatangi Nabi. Muhtasiban, muhtasiban itu ikhlas, mengharap ridha Allah. Puasa kan begitu hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Wahtisaban itu artinya semata-mata mengharap ridha Allah. Kuntu lahu syahidan, maka saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu syahidan, menjadi saksi baginya, wa syafi'an, dan menjadi penolong baginya, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang ziarah ke Nabi di masa hidup Nabi, datang dia ke Nabi, berarti dia mencintai Nabi, dia bersyahadat, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, dia datangi Nabi dengan penuh rasa cinta. Karena dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa orang yang betul-betul beriman, tentu dia dapat manisnya iman, dan ciri orang yang mendapat manisnya iman itu dia mencintai Allah, mencintai Rasul melebihi dari cintanya kepada yang lain. Seorang suami sayang cinta kepada istrinya, seorang istri sayang dan cinta kepada suaminya, tetapi dia lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasul daripada mencintai pasangannya. Bagaimana bukti seseorang lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah daripada orang lain? Ketika dia mencintai suaminya, ketika dia mencintai istrinya, tetap rasa cinta itu karena Allah dan karena Rasulullah. Itulah buktinya. Jadi siapa yang menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup sudah berlalu, setelah meninggal dunia pun Nabi sallallahu alaihi wasallam diziarahi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan menjadi saksi baginya, saya akan menjadi penolong baginya yaumal qiyamati, di hari kiamat.
Hadis ini ditakhrij oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Pada hadis yang lain, wa man zara qabri, siapa yang menziarahi kuburanku, kata Nabi. Wah, ini langsung secara lafzi menyebut kuburan Nabi. Semasa hidup Nabi, beliau sudah mengatakan, siapa yang menziarahi kuburanku, atau qala man zarani, atau beliau mengatakan man zarani, siapa yang menziarahiku, artinya menziarahi ke kuburan Nabi. Kalau kita sudah masuk di Masjid Nabawi, inilah umpama mihrab Masjid Nabawi, di sampinglah kuburan Nabi sebelah kiri. Makanya kalau sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Imam, sunnah imam itu memilih dua posisi menghadapnya. Satu, menghadap ke mihrab, ke kanan, berarti miring kanan. Yang kedua, langsung menghadap ke jamaah. Astaghfirullah. Kalau dia menghadap ke kanan berarti pas ke mimbar nih. Astaghfirullah. Dua-dua itu sama-sama sunnah imam. Sampai doa pun begitu. Kecuali di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi, sunnahnya imam itu menghadap kiri. Kenapa? Karena di kiri ada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Menghadap ke kiri. Kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dulunya rumah beliau dengan istrinya Sayyidatuna Aisyah. Meninggal Nabi, maka kuburannya di kamar beliau. 2 tahun kemudian meninggal ayah Sayyidatuna Aisyah, mertuanya Nabi, sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, dikubur juga di dalam kamar tersebut. Sayyidatuna Aisyah masih di rumah itu. 12 tahun kemudian meninggal Sayyiduna Umar. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau meminta izin kepada Sayyidatuna Aisyah supaya dikubur di situ. Maka di dalam kuburan itu, di dalam kamar itu ada 3 kuburan: Sayyiduna Rasulullah, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar. Dan kalau dilihat itu pelan, atau sekarang kan bisa dilihat di YouTube, ada tersisa satu lagi. 1, 2, 3, ada satu lagi yang kosong. Dan itu kata ulama bakal menjadi kuburan dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Menjelang kiamat nanti beliau akan turun dari langit. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Yang dibunuh dan yang disalib itu adalah murid Nabi Isa yang durhaka, dirubah Allah mukanya, wajahnya mirip dengan Nabi Isa, sehingga itulah yang mereka salib dan mereka bunuh. Nabi Isa di langit, dan Nabi Isa nanti akan turun ke bumi bersama dengan cucunya Nabi Imam Mahdi. Mereka lah nanti yang akan membunuh Dajjal. Jawab Bu? Siapa? Dajjal. Dajjal itu satu nama yang disebut Nabi dalam sholat
sebelum salam dalam doanya. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan lupa Bapak Ibu membaca doa itu sebelum salam. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nabi berdoa supaya dilindungi Allah dari yang empat ini. Ya Allah, lindungilah saya dari neraka jahanam. Ya Allah, lindungilah saya dari siksa kubur. Ya Allah, lindungilah saya dari fitnah semasa hidup dan setelah meninggal dunia. Ya Allah, lindungilah saya dari fitnah yang sangat buruk, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal nanti Pak datang ke bumi ini, bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa menukar musim. Hebatnya. Maka orang yang imannya lemah pada saat itu nanti akan mengakui dia Tuhan. Sekarang aja kalau ada orang yang ngaku Nabi, bisa dia merubah teh manis ini jadi emas. Oh, dirame-ramein orang tuh. Datang kita ke sana, kenapa? Bisa dia tukar emas. Bisa dia membuat teh manis jadi emas. Ngapain lagi kita jualan? Bersawah. Udah datang aja sama Bapak itu. Nah, itu nanti lebih dari itu, dia matikan orang lalu dihidupkannya. Dia tukar musim. Bukan musim rambutan, musim durian. Musim hujan, musim panas, musim salju, musim semi bisa dibuat. Dan sekarang sudah mulai tampak keinginan orang. Kalau ada nanti pengajian yang membahas fikih, tauhid, tasawuf, tidak malah ramai orang. Tapi kalau ada nanti dukun, dukunnya itu bisa merubah cincin besi jadi emas, aduh ramai itu datang. Bagaimana kalau Dajjal nanti datang? Makanya Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah keburukan Dajjal tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda, "Ma baina baiti wa minbari rawdatan min riyadil jannah." Antara rumah Nabi ke kuburan itu dengan mimbarnya, namanya di situ rawdah. Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah rawdah. Sekarang ke rawdah itu tidak mudah seperti dulu lagi. Ya. Nah, jadi ketika kita ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Man zara qabri," siapa yang datang menziarahiku, datang ke kuburanku, kuntu lahu syafi'an wa syahidan, saya akan menjadi saksi dan akan memberikan syafaat baginya nanti di hari kiamat. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dekatkan diri kepada Allah, sebut Allah siang dan malam supaya kita dipanggil oleh Allah. Kalau Allah memanggil kita ke sana, tidak ada cerita saya nggak punya duit, saya nggak punya uang. Ada di Jalan Amal sekitar 7 tahun yang lalu, saya sampaikan ke Bapak itu, Bapak kan sudah pensiun, usahakan setiap habis sholat subuh jangan keluar dari masjid, berzikir Bapak. Nanti terbit matahari namanya syuruk atau isyraq, sholatlah 2 rakaat, pahalanya besar. Sabda Nabi, pahalanya seperti haji dan umrah, sempurna pahalanya. Baik Ustaz, kata Bapak itu, sholatlah dia terus menerus mengharap ridha Allah. Lalu 1 minggu kemudian diteleponnya saya, Ustaz, doakan saya supaya selamat. Mana Bapak? Alhamdulillah saya berangkat umroh.
uangnya tak ada. Kalau gaji pensiunan berapa itu? Tapi Allah memanggil dia melalui ada orang baik yang membiayai segala kebutuhan dia untuk berangkat ke tanah suci. Itu kalau dipanggil oleh Allah. Di kampung kami ada namanya Wak Lokot. Rumahnya kecil di tanah orang, berladang dia tanah orang, tak punya apa-apa. Tapi dua amalan dia, satu mengajar di sekolah swasta, naik sepeda, walau gajinya sedikit tetap dia ngajar. Yang kedua, rajin ke masjid. Dia imam sholat tarawih, enggak ada dibayar apapun. Imam sholat 5 waktu, enggak ada dibayar apapun. Masya Allah. Waktu kecil kalau dia imam, senang kali saya rasa. Satu nafas Al-Fatihah itu kencang. Selain bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rame-rame kayak mau masa kejaran. Amin. Tarawihnya itu bukan 8 rakaat, 20 rakaat. Witir 3 rakaat. Kalau disuruh bapak-bapak imam-imam di Medan itu begitu, habis sholat meninggal dia, habis nafas, satu nafas, senang. Kalau orang bercerita haji dan umroh, dia cuma diam. Kenapa? Uangnya tak ada. Manalah mungkin saya bisa haji dan umroh. Makan saya dengan istri dan anak cukup dan alhamdulillah. Dia tak ada lagi kepikiran haji dan umrah seperti orang. Cuman dalam doanya, ya Allah, tolonglah berikan kesempatan semasa hidupku untuk menjadi tamumu ke tanah suci. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bayangkan orang kaya raya tinggal di Medan di Setiabudi. Pergi dia ke kampung sana untuk menyampaikan ke bapak itu, diurus semua berkas-berkas berangkat haji, saya kasih uangnya, berangkat, kata beliau. Bayangkan, menangis bapak itu, dia menghapus wajahnya. Ini mimpi atau kenyataan? Kalau sudah dipanggil oleh Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Kita kadang-kadang Bapak Ibu lupa sama Allah, lupa sama Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Di dalam surah Al-Hasyr diingatkan Allah itu, hei kalian, kata Allah, wala takunu kalladzina nasullah, kalian jangan seperti orang-orang yang lupa sama Allah. Artinya Allah melarang kita jangan lupa sama Allah. Kita kadang lupa sama Allah. Apa akibatnya kalau kita lupa sama Allah? Fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah lupakan kita. Bukan berarti Allah memiliki sifat lupa, diabaikan Allah kita. Bayangkan wa'alawat tadi, hatinya connect dengan Allah. Dia tidak lupa dengan Allah. Walaupun orang ketika bercerita haji dan umrah mengatakan tak mungkin dia bisa memijakkan kakinya di tanah suci Makkah Madinah. Ketika Allah memanggil, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun
jadi. Tapi beliau sudah meninggal dunia. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila kita ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tahu kita datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Cuman kalau ziarah di sana sambil jalan, nggak bisa kita duduk. Nanti ditokokkan polisi itu, polisi Makkah, polisi Madinah itu, roh katanya, bikin. Maka kita dengan jalan, tapi pelannya jalannya karena banyak orang. Disitulah hadirkan hati, ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya sudah datang menziarahimu ya Rasulullah. Ya Rabbi ya Rabbi, bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru berdoa kita kepada Allah, namanya tawassul, bertawassul. Dulu ada sahabat masa hidup lagi Nabi, saat berperang kena panah bola matanya, keluar, pecah bola matanya. Datang dia ke Rasul, ya Rasulullah, macam mana mataku ini? Kata Rasul, berdoalah kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawassalu bika ila rabbi fayaqdi hajati. Lalu dia doakan, ya Allah, sembuhkanlah mataku ini ya Allah. Dalam riwayat itu mata sahabat yang sudah pecah normal lagi bagus, lebih bagus lagi dari sebelumnya. Makanya kita kalau berdoa memohon ke Allah, bukan ke Rasul memohon, tapi begini bahasanya, ya Allah, dengan keberkahan Nabimu, dengan kemuliaan Nabimu, saya bertawassul dengannya kepadamu ya Allah. Tolonglah ya Allah, sembuhkan sakit saya. Ya Allah, luluskan anak saya. Ya Allah, ya Allah. Banyak yang diminta. Itu namanya bertawassul. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man zarani ba'da wafati." Siapa yang menziarahiku setelah saya wafat, kata Nabi. Sekaranglah Madinah. Faka'annama zarani fi hayati. Seolah-olah dia menziarahiku di masa itu. Kalau Nabi hidup kita datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Apakah Rasul melihat kita? Melihat. Apakah Rasul mendengar ucapan kita? Mendengar. Apakah Rasul kenal dengan kita ketika kita datang? Kenal. Begitu jugalah Rasul setelah wafat, kita ziarah, dilihat Rasul kita, dikenal Rasul kita. Kenapa? Karena kita adalah umatnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirkan dalam hati rasa cinta kepada Nabi. Sebetulnya maulid Nabi, satunya intinya itu, bagaimana supaya kita semakin cinta kepada Nabi. Panjang tausiah maulid Nabi itu intinya satu, bagaimana supaya kita mencintai Rasul dengan sepenuh hati. Kita selama ini rasa cintanya masih kadang-kadang kayak di mulut saja, kayak di mulut saja. Umpama ada seorang laki-laki jatuh cinta kepada si perempuan, bukan berarti boleh pacaran. Kata si laki-laki, saya mencintaimu, duhai adindaku Siti Nur Marpeon, katanya, supaya nggak ada nama yang kena. Betulnya bang, iya. Saya masih kurang percaya dengan ucapan abang. Adinda, boleh engkau mengucapkan tidak percaya, tapi saya ingin mengatakan kepadamu, andailah jantung ini dibelah,
Di situ ada tulisan Siti Nur Marpeol, Siti Nur Marpeol, Siti Nur Marpeol, Siti Nur Marpeol. Saking cintanya. Lalu si perempuan ini mau membuktikan si laki-laki ini betul-betul nggak berani keluar malam. Satu ketika si perempuan itu nelpon dari bandara, bang, jam 2 malam, bang, iya deh, abang di mana? Di Medan Timur. Jemputlah bang ke Kuala Namu. Baru sampai ini, baru sampai di bandara. Sebetulnya tadi udah sampai di bandara, cuman baru bisa keluar, barangnya baru dapat. Kira-kira pak, laki-laki tadi yang cinta dia ke si perempuan, berani nggak dia pergi ke Kuala Namu? Berani? Berani dia. Dia akan berani ke sana. Dengan senang hati, dengan bahagia dia akan berangkat walaupun tengah malam. Kenapa itu bisa terjadi pada laki-laki tersebut? Karena dia mencintai wanita yang menelpon dia tadi. Berarti cinta itu ada pengorbanan. Sekarang mari kita tanya diri kita, apakah benar ucapan kita mencintai Nabi dengan adanya yang kita korbankan diri kita, harta kita untuk Nabi? Itu saja. Adakah yang kita miliki? Adakah yang kita curahkan kemampuan kita untuk menolong Rasul? Menolong Rasul dalam artian apa? Menolong agama. Menolong agama dalam artian apa? Melaksanakan perintah Rasul. Apakah kita pernah melakukan pengorbanan? Pernah. Alhamdulillah, betullah mencintai Nabi. Tapi kalau bisa ditingkatkan lagi, ditingkatkan. Makanya lisan kita itu sering-sering bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia sering menyebut sesuatu itu. Kita katanya mencintai Nabi. Kalau kita betul-betul mencintai Nabi, pasti lisan kita sering menyebut nama Nabi. Bagaimana menyebut nama Nabi? Di Quran disuruh Allah, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah yang menyuruh. Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ini yang manggil Allah. Kita kalau dipanggil seseorang, bos kita, atasan kita, cepat kita datang. Ini yang memanggil Allah. Ya ayyuhalladzina beriman, kata Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat dan bersalamlah kepadanya. Siapa kepadanya? Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, habis nanti salat Isya, amalkan dari masjid ini keluar sampai rumah ibu. Jauh rumah ibu dari masjid ini? Jauh. Kalau dekat, jauhkanlah sedikit. Jangan langsung pulang, muter-muter dulu nanti. Dari rumah, dari masjid sampai ke rumah bersolawat.
Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yang manapun salawatnya, yang penting Bapak Ibu, dari masjid sampai ke rumah nanti bersolawat. Sampai rumah banyak-banyak bersolawat. Yang banyak bersolawat bukan tujuannya dunia, tapi yang banyak bersolawat, urusan dunia, urusan akhiratnya akan dipermudah oleh Allah. Bersolawatlah karena Allah, mengharap ridha Allah, dunia akan dikasih oleh Allah. Jangan bersolawat ke dunia, terbalik nanti. Bersolawat karena Allah, mengharap ridha Allah, dunia akan dikasih oleh Allah. Jangan bersolawat supaya dapat dunia, tapi bersolawatlah supaya dapat ridha Allah, dunia otomatis akan dikasih oleh Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua kita yang berhadiri ini diizinkan Allah untuk menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Berangkat kita semua tahun 2026 ini umrah. Yang belum berangkat 2026, 2027. Yang belum berangkat 2027, mudah-mudahan semuanya terakhir berangkat 2028. Amin ya rabbal alamin. Ingatlah doa ini, yang mengucapkan amin insyaallah akan berangkat. Tapi kalau cuma begini, sanksi saya enggak berangkat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.